Baik, kita lanjutkan ke morfologi dan struktur tubuh virus. Nah, struktur tubuh virus ini ada berbagai macam tipe. Ya, anak-anak kamu di rumah boleh sambil buka buku teks ajarnya. Ya, virus berselubung. Ya, yang pertama yang akan kita kenal strukturnya adalah virus berselubung. Ini secara morfologi, ya bentuknya dia bulat. Ya. Nah, virus berselubung ini secara struktur dia terdiri dari apa aja sih? Ini yang paling luar apa nih? Yang paling luar adalah reseptor virus. Ya, reseptor virus ini disebut juga spike. Nah, anak-anak, coronavirus itu punya morfologi yang bagaimana sih? Coronavirus ini punya morfologinya atau bentuknya adalah bentuk yang bulat. Jadi, karena termasuk ke dalam virus yang menyebabkan flu, ya. Nah, jadi dia sebetulnya dari keluarga flu, ya. Coronavirus itu ada sejak dulu, bukan hanya sekarang saja, tapi kalau dulu kita kenalnya coronavirus ini yang menyebabkan penyakit SARS, ya. Jadi dia infeksi saluran pernafasan. Kemudian juga ada nggak virus di hewan, virus corona di hewan? Ada, di kucing, di anjing juga sama, mengganggu sistem pernafasan, ya. Kalau di kucing sama anjing itu ada vaksinnya, ya, karena memang sudah dari dulu sebetulnya. Yang COVID-19 ini yang memang tipe terbaru. Nah, kita kenali strukturnya. Ini ada spike, ya. Spike di sini seperti fungsinya kaki. Jadi dia kalau menempel, melekat di tubuh makhluk hidup itu menggunakan spike atau reseptor virus. Kemudian di dalamnya juga ada materi genetik, ya, materi genetik. Nah, kalau yang virus influenza itu materi genetiknya apa? Materi genetiknya adalah RNA. Jadi virus itu anak-anak sifat lainnya adalah dia punya materi genetik DNA saja atau RNA saja. Jadi nggak punya keduanya. Jadi salah satu, ya. Jadi salah satu. Nah, kalau virus berselubung, ya, yang bulat, sebetulnya ada banyak tipenya, tapi kalau misalkan di virus yang menyebabkan influenza itu adalah RNA. Nanti kita bahas lagi di klasifikasi. Kemudian juga ada kapsid nih. Kapsid fungsinya apa sih? Kapsid ini berfungsi untuk melindungi materi genetik. Ya, jadi melindungi materi genetik. Materi genetik inilah yang nanti akan digunakan oleh virus untuk mereplikasikan dirinya atau memperbanyak diri. Ya, kemudian terakhir ada sampul virus. Sampul virus juga ini memberikan bentuk dan juga dia melindungi. Ya, nah ini anak-anak kalau misalkan kamu cuci tangan pakai sabun atau menggunakan disinfektan, ya, atau hand sanitizer yang memang di dalamnya ada kandungan zat kimia yang mampu merusak struktur daripada tubuh virus, ya. Kalau ini rusak, ya, selubungnya rusak. Nah, kalau selubungnya rusak, spike-nya nggak akan bisa nempel karena spike nempel di sampul virus, ya. Kalau misalkan udah nggak ada spike-nya, makinlah rusak, kapsidnya nanti akan rusak, DNA-nya juga sama rusak, akhirnya virusnya mati. Jadi tidak bisa menyebabkan penyakit. Maka penting sekali untuk mencuci tangan, ya, tidak hanya untuk menghindari virus, bakteri dan mikroba lainnya, ya. Kemudian morfologi struktur yang kedua adalah ini virus kompleks, ya. Virus kompleks ini contohnya apa? Bakteriofag. Bakteriofag itu merupakan virus yang menyerang bakteri. Nah, jadi virus itu nggak cuma menyerang pada manusia, hewan, tumbuhan aja, tapi ternyata apa? Bakteri pun diserang, ya. Nama virusnya adalah bakteriofag. Nah, ini strukturnya adalah disebut virus yang kompleks. Ini mirip kayak manusia nih. Dia punya kepala, ya, kepalanya disebut kapsid juga sebagai pelindung. Pelindung siapa? Pelindung DNA, ya, materi genetiknya. Kemudian juga dia punya selubung ekor. Nih selubung ekor kita bisa ibaratkan seperti tubuhnya. Ini lempengan di tengah nih yang ini bisa kita sebut sebagai leher, ya. Leher. Wah, ya, tulisannya kurang bagus sekali, ya. Kemudian di bawah sini juga ini ada lempengan kembali. Nah, ini menempel lah yang disebut dengan serabut ekor. Serabut ekor ini yang fungsinya sama seperti spike pada virus berselubung, yaitu untuk melekat, untuk menempel pada inang, ya. Kemudian virus juga ada yang bentuknya helix, ya, helix, ya. Jadi dia berbelit, ya, strukturnya helix spiral. Ya, ini contohnya di mana? Contohnya adalah di tobacco mosaic virus atau
tembakau ya. Jadi virus pada tumbuhan tembakau. Ini bentuknya adalah helix ya. Kemudian juga ada Ebola. Dia bentuknya dia seperti batang ya. Nah, ini untuk struktur ya, ini untuk struktur. Kemudian juga ada yang polyhedral, dia punya banyak sisi ya. Ini lihat, ini dia punya banyak sisi. Ya, strukturnya sama, terdiri dari kapsomer, ada pelindungnya, ada kemudian di sini materi genetiknya ya, atau asam nukleat. Asam nukleat juga dinamakan materi genetik, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kemudian ada bagian kapsidnya ya. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan mastadenovirus. Jadi ini contoh-contoh dari struktur virus telanjang ya, yang disebut virus telanjang. Kemudian mengenai bentuk, ini di sini bentuk ada bentuk yang bulat ya, ada yang batang, ada yang polihedris punya banyak sisi, ada yang huruf T ya. Kita lihat di sini ya, di selanjutnya. Nah, ya, jadi yang tadi yang tobacco mosaic virus secara struktur ya, dia masuknya virus apa nih? Dia masuknya ke dalam virusnya dia yang helix ya. Nah, virus helix ini padahal bentuknya atau bentuk dari virusnya adalah batang untuk tobacco mosaic virus atau adenovirus ya. Ini menyebabkan demam ya. Ini kalau masuk ke struktur, ini strukturnya masuk kemana nih? Struktur yang polyhedral ya. Jadi dia bentuknya punya banyak sisi ya, punya banyak sisi, atau dinamakan juga tadi lihat di sini di bagian sini, kalau polyhedral itu berarti dia kemana nih? Kalau polyhedral dia masuk ke struktur virus telanjang ya. Jadi maksudnya telanjang di sini, oh iya, lihat di sana. Apa yang khasnya? Dia tidak memiliki spike ataupun serabut ekor untuk bagian menempel ya. Nah, lihat di sini. Kemudian di selanjutnya, ini ada bentuk virus flu ya, influenza. Nah, ini virus influenza ini bentuknya bulat ya, bentuknya bulat. Kemudian kalau dilihat tadi ya, ini adalah merupakan virus berselubung ya. Jadi secara struktur virusnya berselubung, bentuk virusnya bulat. Kemudian ini ada bakteriofag. Bakteriofag ini bentuk virusnya T ya. Jadi dia T bentuk virusnya. Nah, ya T. Nah, ini termasuk virus apa? Virus kompleks secara struktur. Itu untuk morfologi struktur virus ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya.